Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku di mana saja berada. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba buat video ayam kampung saya, peternakan ayam saya. Alhamdulillah saat ini sudah kira-kira ada 50 ekor, termasuk yang ada di dalam kandang, karena sebagian saja ada yang dilepas. Karena kita masih memakai sistem tradisional, yaitu sistem umbaran. Sebagian kita umbarkan dan sebagian kita tetap berada di dalam kandang seperti ini. Dan di dalam kandang seperti ini dan sampai ke sana ada beberapa pintu. Kita letakkan di situ yang masih agak kecil, dan ada juga indukan dengan anaknya. Ini sebagian yang diumbarkan. Peternakan ayam adalah usaha tradisional yang dapat dikembangkan karena tidak perlu membutuhkan modal besar, karena bisa kita mulai hanya dari beberapa ekor. Bahkan jika kita merujuk atau mencontoh kepada seorang yang sukses di peternakan ayam, yang sering saya rekomendasikan dan sering saya jadikan motivasi dalam hidup saya, dan bahkan saya jadikan motivasi untuk penyampaian saya kepada orang-orang bahwa peternakan ayam pernah membuat orang kaya Amerika yang bernama Rockefeller, yang menjadi raja minyak pertama, yaitu dengan adanya pejulingan minyak. Dia mengawali karir dari bisnis ternak ayam, yaitu dari 1 biji telur. Ini kata-kata yang sering saya ulang-ulang, baik untuk diri saya sendiri maupun pada orang lain. Memang hidup ini hanya mencontoh. Ada 2 contoh yang bisa kita ikuti, yaitu mencontoh orang-orang sukses dan orang-orang yang gagal. Kata orang bijak, kalau kamu mau jadi orang sukses, maka contohlah orang yang sukses. Ambil pelajaran darinya, coba laksanakan apa yang mereka lakukan. Karena proses sukses itu harus dilakukan. Tak mungkin ada orang sukses dengan tiba-tiba tanpa ada melalui proses. Jadi bagaimana kita melakukan proses itu? Mudah-mudahan dengan melakukan prosesnya juga kita bisa sama dengan mereka. Begitupun juga dalam Islam. Sering dikatakan, ikutilah contoh yang baik. Bahkan dalam Islam kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul sebagai sunnah, sebagai kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Artinya hidup ini, baik untuk pencapaian di dunia ini maupun pencapaian untuk di akhirat, semuanya harus mencontoh orang-orang yang terdahulu. Begitu juga dalam bisnis.
referensi dalam bisnis juga ada seorang tokoh Islam yang dia orang terkaya pada zaman Rasulullah. Dia yang paling banyak mengorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia mengembangkan usahanya setelah dia pindah dari Mekah ke Madinah, yaitu walaupun di awalnya adalah orang kaya di Amerika, kemudian hijrah ke Madinah, dia membawa hanya beberapa harta dan dia memulai usahanya di Madinah dengan usaha satu barang, membeli satu produk dengan harga 1 dinar, dari 1 dinar dikembangkan terus sampai akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah. Mudah-mudahan dengan usaha ayam, untuk kita yang tak ada orang yang tak mungkin tak dapat bisa memulainya. Namun kita tidak pernah maju sebagaimana mereka, karena kita hanya memelihara hanya itu saja dan tak mau mengembangkan dan tak mau melipat gandakan. Nah, inilah yang perlu barangkali yang ingin saya sampaikan. Bagaimana apa yang kita miliki hari ini kita bisa lipat gandakan dan kita kembangkan terus menerus, sehingga terjadi akumulasi. Dari 1 ekor ayam bisa menjadi 2 ekor, dari 2 ekor bisa menjadi 40 ekor, 40 ekor dan seterusnya sampai mengalir kelipatan yang tanpa batas. Namun itu hitungannya secara hitungan kotor. Namun dalam peternakan ayam memiliki banyak hal rintangan, termasuk penyakit, dan sering terjadi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Perlu kita untuk jaga supaya peternakan tidak mengalami hal yang demikian. Namun kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu yang terjadi, insya Allah peternakan ayam kampung hanya dalam waktu singkat bisa begitu banyak. Namun peternakan ayam kampung ini butuh makanan yang menjadi pertimbangan juga, karena makanannya cukup besar setelah mengalami peningkatan. Jika hanya memelihara 1-2 ekor, barangkali kita bisa memberi makanan sisa yang kita makan. Namun kalau sudah mencapai 50 ekor ke atas, tentulah kita harus beli makanan. Nah, inilah yang perlu kita harus pikirkan. Namun banyak cara orang mengembangkan, dan banyak orang telah memberikan contoh saat ini bagaimana mendapatkan makanan alternatif. Ada lagi hari ini banyak peternak ayam menggunakan maggot. Ini barangkali yang perlu kita harus pelajari. Dan hari ini pun saya juga belum coba menggunakan daripada makanan ini, karena belum pernah belajar, walaupun sudah melihat di video-video banyak contoh. Namun ini belum pernah saya implementasikan. Kemarin ada satu itu di sana, satu gentong hijau biru yang sempat saya isi makanan. Alhamdulillah memang masuk lalat magotnya, sempat bertelur dalam situ dan banyak menghasilkan magot. Namun hanya sebatas sampai di situ dan hari ini tidak berkembang. Inilah yang mungkin perlu kita pelajari supaya kita memiliki magot, memiliki makanan alternatif, dan masih banyak alternatif lain seperti limbah pasar, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai saran jika kita ingin memulai usaha ayam. Saya pribadi hari ini masih menggunakan makanan pabrikan atau makanan dari toko, warung, seperti Pur atau Bama, atau makanan jagung, baik yang digiling maupun yang belum digiling. Oke saudaraku, ini sekedar informasi dari saya atau video tentang ayam kampung dari saya
yang merupakan sudah sumber usaha saya hari ini. Menjadi usaha utama hari ini dari beberapa usaha yang telah saya tekuni, dari usaha peternakan ayam dan perkebunan. Ini saya gabungkan ketiganya untuk kegiatan di rumah, seluruhnya full di rumah, di sekitar rumah, yang sebelumnya biasanya menjadi pedagang di pasar. Oke saudaraku, mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi, dapat memberikan motivasi, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.